Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama ASB Channel pada pembahasan matematika kelas 7 kurikulum Merdeka Belajar bab 1 fase D tim Gakotoso. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada halaman 20. Jangan lupa klik tanda subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan jangan lupa klik tanda sukanya jika video ini membantu adik-adik semua. Selamat menyaksikan. Latihan soal halaman 20 buku kurikulum Merdeka kelas 7 matematika. Mari kita coba. Di sini ada 5 soal, di mana setiap soal ada sub soalnya. Nomor 1 ada 2 soal, nomor 2 ada 2 soal, nomor 3 ada 1, 2, 3, 4 ada 4 soal, nomor 4 ada 4 soal, dan nomor 5 ada 4 soal. Oke, kita akan masuk ke nomor 1. Jawablah pertanyaan berikut ini, gunakan tanda positif atau negatif untuk menyajikan besaran. Diketahui bahwa A adalah titik 0 km. Titik 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai plus 3 km. Bagaimana menyatakan titik 5 km di bawah sebelah selatan A? Oke. Perlu kalian ketahui, ini adalah sebuah sumbu X dan sumbu Y pada kelas 456. Atau tepatnya di kelas 6, kalian sudah belajar tentang diagram kartesius, tentang pengolahan data. Jadi ini kita bisa dipakai. Yang dari kanan ke kiri, garis kanan ke kiri itu adalah sumbu X. Jika ke kanan dia bernilai positif, jika ke kiri bernilai negatif. Yang ke atas bawah itu adalah sumbu Y, jika ke atas bernilai positif, dan jika ke bawah bernilai negatif. Mula-mula titik A itu ada di 0 km, pada di sini titik A. Titik 3 km sebelah utara dinyatakan sebagai plus 3 km. Nah, di mana titiknya? Adalah titiknya. Nah, ini kita misalkan U dan ini misalkan S. Titik plus 3 km di mana? Dari utara A. Nah, berarti sini. Kemudian selanjutnya, bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Nah, titik A-nya di sini, selatan titik A berarti di sini di bawah. Berarti kita dapat menyatakan 5 km di sebelah selatan A adalah negatif 5 km. Ingat ya, negatif bukan min. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apabila rugi Rp200 dinyatakan sebagai negatif 200, menyatakan apa plus 300? Perlu kita pahami di sini, lawan kata atau antonim dari rugi adalah untung. Kalau rugi dia negatif, berarti kalau plus 300 artinya apa? Artinya untung 300 rupiah. Berikutnya nomor 2. Di sini diberikan bilangan negatif 12, positif 7, 0, positif 0,6, negatif 3, positif 25, dan negatif 8/3. Mana sih yang merupakan bilangan positif, mana yang negatif, mana yang merupakan bilangan bulat, mana yang merupakan bilangan asli? Sebelum kita menjawab, kita perhatikan pernyataan berikut. Bilangan positif adalah bilangan bernilai positif yang berada di sebelah kanan dari 0 pada garis bilangan. Jadi, yang letaknya paling kanan itu adalah bilangan positif, sedangkan bilangan negatif adalah bilangan bernilai negatif yang berada di sebelah kiri dari 0. Berarti yang letaknya di sebelah kiri 0. Ingat, bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi semua bilangan itu masuk semua, baik bulat, asli, ganjil, genap, desimal, dan pecahan itu masuk. Sedangkan bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal dan pecahan. Jadi, selain desimal dan pecahan dinamakan bilangan bulat. Kemudian, bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya bertambah 1. Jadi
dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, atau himpunan bilangan bulat positif yang tidak termasuk 0. 0 ikutnya mana? 0 ikutnya bilangan bulat. Nah, sekarang nomor 1 yang termasuk bilangan positif. Nah, di sini kita bisa lihat yang termasuk bilangan positif adalah plus 7, plus 0,6 dan plus 25. 0 kemana? 0 tidak ikut. 0 itu bilangan bulat, bukan bilangan positif atau bilangan negatif. Pada posisi positif dan negatif, 0 termasuk bilangan netral. Nah, sekarang di sini termasuk bilangan negatif apa aja? Negatif 12, negatif 3, dan negatif 8/3. Selanjutnya, yang merupakan bilangan bulat mana aja? Nah, kita pahami ini, bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Di sini ada desimal 0,6 yang pecahan negatif 8/3. Jadi, selain dua angka ini, berarti itu adalah bilangan bulat. Jadi, angkanya apa aja? Negatif 12, 0, plus positif 7, dan positif 25. Selanjutnya, yang merupakan bilangan asli. Nah, kita ketahui di sini, bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Jadi, dari negatif 12 sampai negatif 8/3 yang termasuk bilangan asli adalah positif 7. Nomor 3. Nah, kita akan menentukan di mana sih letak negatif 5 plus 3, positif 3, negatif 28, positif 3/5. Nah, di sini ada ruas-ruas garis dari 0 ke kanan, plus 1, positif 1, positif 2 sampai positif 5, ke kiri negatif 1, negatif 2 sampai negatif 5. Di sini tiap ruas garis kecil itu bernilai 0,2. Negatif 5 kita tahu di sini negatif 5. Positif 3 di sini. Nah, sekarang negatif 2,8. Kita lihat negatif 2. Setiap ruas kecil ini 0,2. Berarti negatif 2,8. 1, 2, 3, 4. 3/5 kalau kita desimalkan menjadi 0,6. 0,6 di mana? Di sini. Oke ya, paham ya? Lanjut nomor 4. Bandingkan pasangan bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ada kurang dari, lebih dari. Nah, angka yang terletaknya di sebelah kanan 0 atau semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Tetapi kalau angka letaknya di sebelah kiri atau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, di sini antara negatif 3 dengan positif 5. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Kalau ini negatif 1,6 dengan negatif 2,4. Berarti tandanya lebih dari. Loh, kok lebih dari? Nah, tadi kan saya udah bilang kalau angka itu semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kalau 0 dan negatif 7 lebih besar. Kalau plus 1, negatif 3, negatif 2, berarti positif 1 lebih besar daripada negatif 3, lebih kecil dari negatif 2. Lanjut, nyatakan nilai mutlak dari plus 16, positif 16, dan negatif 9/7. Temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9 dan 0 berturut-turut. Nah, di sini nilai mutlaknya plus 16 ya. Bilangan apa? Bilangan nilai mutlaknya plus 16. Berarti nilai mutlaknya adalah 16. Yang negatif 9/7 nilai mutlaknya adalah positif atau 9/7. Jadi positif dan negatifnya dihilangkan. Jadi nilai mutlak itu tanpa tanda positif dan negatif. Selanjutnya yang nilai mutlaknya 9 adalah, ya kita pahami ini, berarti positif 9 dan negatif 9. Kalau yang nilai mutlaknya 0, ya 0. Oke ya. Demikian, terima kasih. Demikian pembahasan nomor 1 sampai 5 buku kelas 7 fase D bab 1 kurikulum Merdeka Belajar. Apabila suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jika suka dengan isi materinya, klik tombol like-nya dan share jika ingin berbagi ke teman-teman lainnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.